Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara muslimin saudara sahabilah segenap jamaah pengajar Udin Hasanku pada seluruh Musalla Nurul Hidayah yang seluruhnya saya hormati rahimahullah wa rahimahullah. Langsung saja kita awali pengajian Udin kita sebagaimana biasa. Udah bunyi. Ya, sebelumnya kita tanda dengan pembacaan pengumuman kitab Suratul Fatihah dan pembacaan sholawat atas nama kita tercinta, sekaligus mohon bantuan bahwa pada malam ini para santri Pondok Pesantren Al-Amin pimpinan saya sendiri akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi tempat pelaksanaannya di Masjid Al-Amin. Sekaligus saya mengundang kepada seluruh jamaah Mushola Hidayah agar kiranya berkenan meluangkan waktu menyempatkan diri untuk kita sama-sama hadir mengagungkan hari kelahiran Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan semoga di hari kiamat kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, mendapatkan syafaat hikmah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon bantuan doanya agar pada hari ini, malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan cuaca yang terang benderang, cerah, tidak menurunkan hujan. Walaupun hujan, semoga Allah dialihkan ke tempat yang lainnya, artinya tidak diturunkan hujan di daerah kita, sehingga acara peringatan Maulid Nabi Agung di Pesantren Al-Amin dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun yang tidak diinginkan. Bitilkan ya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal hakim walladhi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin bina awalin muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati rahimakumullah wa hafizakumullah. Telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata beliau, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang berinfak 1 dirham, yang bersedekah 1 dirham untuk terselenggaranya perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adalah ia akan menemaniku di dalam surga. Siapapun yang ikut berpartisipasi, yang ikut andil, ikut nyumbang, ikut berinfak, ikut bersedekah untuk terselenggaranya perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah atas dasar cinta kepada Rasulullah, maka ia akan menjadi teman Abu Bakar Siddiq di dalam
sorga. Artinya akan menemani Abu Bakar Siddiq di dalam sorga. Dan beliau adalah termasuk salah satu dari 10 para sahabat mubasysyirin bil jannah yang mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah bahwa mereka semuanya adalah ahli sorga. Kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, man adzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antaranya dengan memperingati hari kelahiran beliau yang disebut Maulid Nabi, faqad ahya Islam, maka sungguh ia telah menghidupkan Islam. Jadi kalau kita memperingati perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dikatakan oleh Umar bin Khattab kita telah menghidupkan Islam. Kita telah ikut serta ikut andil mensiarkan ajaran Islam yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh Paduka Alam yang mulia baginda tercinta kekasihnya Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya sudah sepantasnya lah bagi siapapun yang mengharapkan syafaat beliau setiap setahun sekali untuk merayakan, mengagungkan hari kelahiran beliau dalam rangka untuk tetap menghidupkan, mensiarkan sekaligus mengagungkan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau. Dan setiap kita sebagai orang yang mengaku beragama Islam wajib mencintai ajaran Islam, wajib mensiarkan ajaran Islam, bahkan wajib mempertahankan ajaran Islam walaupun nyawa taruhannya, bahkan wajib mewariskan ajaran Islam kepada anak-anak kita generasi mendatang. Jangan sampai anak-anak kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang mereka tidak mengenal ajaran Islam. Mereka hanya mengenal budaya-budaya barat, ajaran-ajaran barat, ajaran orang-orang kafir. Maka kewajiban kita lah untuk mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita generasi mendatang. Yuk kita siarkan ajaran Islam, salah satu di antaranya dengan menyelenggarakan, dengan meramaikan, dengan menghadiri peringatan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita niat hadir menghadiri hari kelahiran Nabi, juga dibarengi dalam hati niat mengagungkan hari kelahiran Nabi, niat memuliakan beliau, niat membuktikan kecintaan kepada beliau. Wajar dan pantas siapapun yang mengaku cinta kepada beliau ketika ia memperingati hari kelahiran beliau. Kita saja punya anak usia setahun diperingati hari kelahirannya dengan cara ulang tahun kelahirannya, yang notabene anak kita belum tentu menjadi anak yang soleh, tergantung pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak tersebut. Yang notabene anak kita di hari kiamat belum tentu akan menolong kita, akan memberikan syafaat kepada kita, bahkan boleh jadi tidak menutup kemungkinan akan menjadi musuh kita. Tapi Nabi kita itu sudah jelas akan memberikan syafaat kepada siapapun yang mampu membuktikan kecintaannya kepada beliau. Bahkan beliau mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku dan membuktikan kecintaannya kepadaku, memperingati merayakan hari kelahiranku, mengagungkan hari kelahiranku, kana ma'i fil jannah, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Maka oleh karenanya jamaah murid yang tidak ada acara kemana-mana, yang tidak ada keperluan apa-apa, sangat amat diharapkan ditunggu kehadirannya malam ini oleh saya dan oleh seluruh para santri di Masjid Al-Amin. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu
Beliau mengatakan barang siapa yang berinfak, yang bersedekah 1 dirham untuk terselenggaranya pembacaan Maulid Nabi, baik itu Al-Barjanji, baik itu Simtuduror, baik itu kitab Ad-Debai, di mana kitab-kitab tersebut isinya adalah merupakan kisah Rasulullah, riwayat hidup dan perjuangan Rasulullah diceritakan dalam kitab-kitab tersebut. Barang siapa yang berinfak untuk terselenggaranya pembacaan kisah Maulid Nabi, faqad syahida yauma waqa'ati Badrin wa Hunain, maka sungguh ia seakan-akan pakaan nama syahida yauma waqa'ati Badrin wa Hunain, maka sungguh seakan-akan ia mati syahid pada waktu terjadinya perang Badar dan perang Uhud dan perang Hunain. Jadi kita catat sebagai orang yang mati syahid pada waktu perang Badar dan perang Hunain, padahal kita tidak pernah ikut perang Badar bersama Rasulullah, di mana dalam perang Badar ada 70 sahabat yang hafal Quran, mereka mati syahid, gugur di medan perang karena dibunuh oleh orang-orang kafir. Padahal kita tidak ikut perang pada waktu perang Badar bersama Rasulullah, yang saat itu beliau sebagai panglima besar perangnya. Padahal kita tidak ikut perang Hunain, tapi kita seakan-akan orang yang mati syahid pada waktu perang Badar dan perang Hunain apabila kita berinfak, bersedekah untuk terselenggaranya pembacaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam yang akan membacakan kisah Maulid Nabi, yaitu pembacaan kitab Ad-Debai, itu akan dipimpin, dibacakan oleh seorang ustadz dari Jakarta. Saya panggil dari Jakarta, Ustadz Muhammad Rofi Arini. Beliau yang akan memimpin pembacaan kitab Maulid Ad-Debai. Insya Allah beliau akan sholat maghrib, sholat isya di Alamin. Dan memang saya kondisikan seperti itu. Dan alhamdulillah beliau ada waktu. Beliau suaranya bagus dibandingkan dengan suara saya. Ya, masih bagus suara beliau. Yang terakhir, yang keempat, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, man a'zama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengagungkan Maulid Nabi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi, hari kelahiran kekasihnya Allah, hari kelahiran manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita tidak menyebutnya dalam ucapan syahadat, syahadat kita ditolak oleh Allah, yang apabila namanya kita tidak kita sebut di dalam sholat pada waktu tahiyat akhir, sholat kita menjadi sia-sia. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Tidaklah ia keluar dari alam dunia, tidaklah ia meninggalkan dunia, tidaklah ia mati, melainkan ia mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah. Itulah barakahnya, itulah fadilahnya, itulah keuntungannya bagi kita yang selalu mengagungkan hari kelahiran baginda yang mulia tercinta kekasihnya Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keuntungan semua buat kita. Dan Al-Imam Syafi'i, ulama besar yang namanya harum dikenal di seluruh dunia, di seluruh belahan dunia, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid ini, beliau mengatakan tentang Maulid Nabi. Kata beliau, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman wa amila ihsanan ba'atsallahu ta'ala yaumal qiyamati masiddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ini kata Imam Syafi'i.
Kata beliau, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya seagama, saudara-saudaranya seiman, saudara-saudaranya seakidah, saudara-saudaranya senasab, saudara daging keturunan. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk sama-sama menghadiri perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia menyuguhkan berbagai macam hidangan, berbagai macam makanan, minuman untuk seluruh jamaah yang hadir dalam perayaan Maulid Nabi, dan ia melakukan amalan yang baik. Artinya acara Maulid Nabi semuanya diisi dengan amalan yang baik, baik itu bacaan Quran, ceramah agama, pembacaan Maulid dan sebagainya. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Syafi'i, ba'asallahu yaumal qiyamati ma'asiddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya dari alam kuburnya, lalu di hari kiamat pada masa ia dikumpulkan oleh Allah bersama rombongan ahli surga, yaitu para siddiqin, para syuhada, para sholihin, dan ia akan ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan sempurna. Itulah keuntungan kita kumpul hari berkumpul dalam perayaan Maulid Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semuanya itu kita lakukan atas dasar cinta kita kepada beliau, juga cinta kita kepada Allah. Sedikit pun tidak ada unsur keterpaksaan, dan kita jadikan kebutuhan bahwa saya butuh berkumpul di perayaan Maulid Nabi. Ini kebutuhan saya. Saya ingin diakui umat beliau. Saya ingin mendapatkan syafaat beliau. Jadi kita yang butuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sangat menyesal nanti kalau di hari kiamat Rasulullah tidak kenal sama kita. Akan sangat menyesal nanti di hari kiamat kalau kita tidak bisa melihat wajah Rasulullah, tidak bisa mendapatkan syafaat dari beliau, tidak bisa mendapatkan air telaga beliau. Itu tandanya kita akan celaka di hari kiamat dan akan dimasukkan ke neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga kecintaannya di hatinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Pak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, amalan-amalan yang berguna untuk kehidupan kita, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikhwanana muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidin